dengan proyeksi pandangan Jawa Barat naik 2 tingkat. Tiga tingkat supaya lebih enak. Kalau enak begitu, alhamdulillah. Kalau enggak, lebih naik. Sebagaimana kita pernah melakukan acara yang mirip atas penyelenggaraan orang Galang ini, yang insya Allah akan tetap menjadi pembimbing bagi yang menang. Kita mulai dengan jangan ngomong tentang korupsi atau anti korupsi, jangan ngomong tentang moral, jangan ngomong tentang apapun sebelum seluruh yang hadir di sini teguh mencintai Indonesia hidup mati. Untuk itu tolong improvisasi, lindungi kamera, lindungi siapapun yang lain. Sebelum segala sesuatu, kita harus meneguhkan keindonesiaan dan optimisme bahwa separah apapun penyakitnya, tapi kita sangat yakin pada masa depan dan Indonesia akan menjadi cahaya baru bagi dunia. Kami ada hiduplah Indonesia. Semua berdiri. Ada pesanan khusus dari Pak Busro agar nanti kita membawakan lagu Tom Buati. Ini katanya ini rondo-rondo. Cuma Anda semua, mudah-mudahan yang Pak Kenal Arifin Mokhtar cita-citakan dan kehendaki pada malam hari ini oleh Allah dikabulkan. Sebab sekecil apapun percikan cahaya sangat penting bagi kegelapan. Bingung kalimatnya. Maksudnya cahaya itu begitu signifikan karena kita sedang berada dalam kegelapan. Pak Zainal dengan kulkatnya melakukan sesuatu untuk supaya kita semua tidak pernah putus asa, meskipun sedemikian rupa komplikatednya yang disebut korupsi. Gak hanya korupsi APBN, tapi korupsi apa saja, dari filosofi cara berpikir, dari korupsi non uang sampai segala macam kapitalisasi negara, kapitalisasi jabatan, apapun bermacam-macam, tapi tetap percikan-percikan cahaya akan terus muncul. Nah, supaya beliau tercapai,
ini bagi yang tidak beragama Islam, tolong kalau ada ekspresi Islam, yakin bahwa ekspresi Islam itu bukan untuk mengancam, melainkan untuk menjanjikan perlindungan bersama bagi keselamatan bangsa Indonesia. Saya minta sebagaimana biasanya, ya Allah kabulkanlah apa yang dihajatkan oleh saudara kita dari Pambusuang, Polewali, Sulawesi Barat, keturunan Imam Labil, Ahmad Thohir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita mulai Barcelona 4-0. Ya, sudah ini nggak usah ditonton, sudah pasti Messi masukin 2 gol, ya tau, udah selesai masalah. Soal Arsenal sama Manchester City nanti dulu kapan-kapan kalau sudah ada pengusaha Indonesia bisa saya provokasi untuk membeli Arsenal, baru aku mau beli Arsenal. Untuk apa nonton kesebelasannya orang Arab lawan kesebelasannya orang Inggris? Nanti kalau kita sudah beli kesebelasan Inggris, baru kita akan nonton, gitu ya. Dibanding nonton LSI kalau LPI soal cekol Indonesia ini apa? Itu nanti dulu. Oke, bismillah. Bapak sekalian, teman-teman sekalian, kita punya urut. Ini urutan nomor 1 MHN Najib. Ini saya nulis petoi. Jadi kalau ini nomor 1 yang harus kita pastikan exposing di media massa. Nomor 1. Jadi ini adalah big time-nya media massa jam-jam segini. Ya. Kalau nanti kita ngomong apa saja setelah jam 10 itu sudah lewat deadline. Maka wartawan kita kasih suguhan yang paling inti adalah jam-jam sekarang ini dengan urut-urutan yang akan saya sebutkan. Saya karena tidak akan ada yang bisa dimuat di koran, maka saya akan ngomong nanti jam-jam 11 malam. Kompas tidak perlu datang wartawannya, cukup kutip di Tribun. Kalau KR tolong kutip semua kalimat boleh, asal jangan sebut nama MHN Najib. Dan seterusnya. Pokoknya pertama kita punya salah satu idola remaja maupun kaum tua, yaitu Bapak Muhammad Mahfud MD. Saya kira salah satu yang kita andalkan untuk bisa merubah Indonesia adalah Patah Madura. Jangankan sama Nun, jangankan sama urusan-urusan korupsi, sama Tuhan saja berani menawar dengan gagah orang Madura. Panjang ceritanya, tapi saya tidak akan menghabiskan waktu hanya untuk itu. Pokoknya Pak Mahfud MD, MD-nya sampai hari ini kita belum mendapat kejelasan MD itu apa. Mohon nanti dijelaskan. Madura. Oh, MD, Madura dahsyat. Terus Madura dahsyat. Pak Mahfud agamanya NU. Ini atas pernyataan Kiai tertua tersepuh di Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Gus Muhid Muzadi, katanya Pak Hasim Muzadi, bahwa orang Madura itu agamanya NU, ayam saja NU semua. Sak biji-biji sak kucing-kucingnya NU. Kalau cari menantu tidak apa-apa, kalau bisa semua menantu orang Madura orang Islam minimum Muhammadiyah. Jadi kalau ada
keakraban antara Mahfud MD dengan Bushro MS, dengan Bushro Mukodas itu berarti ada transendensi kultural dan teologis yang luar biasa. Karena yang satu NU 100%, yang satu Muhammadiyah 100%, dan itu hanya terjadi karena mereka sama-sama kuliah di sebuah universitas yang statusnya adalah insya Allah Islam. Untuk teman-teman dari UIN, saya buka rahasia kenapa UIN diganti namanya dari IAIN, karena itu menghindari bentrok dengan Bushro, karena Bushro menuduh IAIN adalah singkatan dari ingkar Al-Quran dan ingkar Nabi, ingkar Allah dan ingkar Nabi menurut Bushro. Orang aku ya mama diri. Pak Bambang Wijoyanto, salah seorang pimpinan KPK, belum dapat pesawat ya Pak ya? Ya Mas ya, belum dapat pesawat. Saya kira tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya kira tidak datangnya beliau justru akan membuat beliau menjadi lebih memasukkan acara ini ke dalam diri dia, dan dia akan melakukan hal-hal setelah ini secara lebih besar insyaallah. Mas Danang dari koordinator ICW, Mas Danang, tepuk tangan untuk Mas Danang. ICW itu sampai tolong mic-nya. ICW itu daripada aku keliru Mas. Indonesia Corruption Watch. Itu karena ini salah institut cewek apa. Kemudian Bapak Suparman dari Komisi Yudisial, Bapak Suparman. Nanti akan satu persatu saya mohon untuk halu-halu untuk menyambung hati dengan para hadirin. Terus Buya dereng Lauke, Buya Syafi'i Ma'arif, mudah-mudahan segera hadir, nanti akan kita junjung bersama-sama. Dan lebih junjung dalam arti simbolik, kalau junjung tenanan. Kemudian Bapak Budi Santoso dari Ombudsman Republik Indonesia. Kalau ICM Bapak Triwahyu, ICM, tolong Mas, ICM, ya. Sahabatnya ICM, Indonesian Court Monitoring. Indonesian Court Monitoring, oke. Tepuk tangan semuanya. Seharusnya Pak Muhammad Sobari juga hadir, tapi kan Mbak Bambang Wijoyanto tidak mendapatkan pesawat pada malam hari ini. Mas Zainal, saya mohon ada bapak-bapak yang juga hadir secara Pak Kamal Firdaus dulu, Pak Kamal Firdaus, tepuk tangan untuk dia. Pak Kamal Firdaus, yang ini satu konsul sama saya dari Kabupaten Bantul, Persiba. Jadi terpaksa ikut tidak ISL tapi IPL ya, itu masuk IPL. Ini adalah orang yang agak saya sesali, Kamal ini, karena tahun 78 kami sudah 68 kami sudah kenal, sama-sama di asrama di daerah Kadipaten di Keraton Dalam. Dan beliau suatu hari mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan hati saya. Dia bilang, ainun kae nek iso mlebu GM potongan kupingku. Asu ya. Akhirnya demi peperangan sama dia, saya mendaftar UGM tak rata nih, teknik sipil, kedokteran, ekonomi, psikologi, sastra, tak leboni kabeh tapi tidak masuk kuliah. Gitu. Pak Zainal, tolong bapak-bapak yang lain Anda perkenalkan.
Saya di sini sebenarnya banyak sekali. Di belakang juga ada beberapa yang sebenarnya hadir dan saya harapkan sebentar juga memberikan beberapa komentar. Dari ujung setelah Cak Nun ada Pak Profesor Marsudi Triatmojo. Beliau dekan Pak Isro sudah, Pak Mahfud sudah, Mas Budi. Nah, di samping kanan saya ini memang pendiam, tapi beliau yang sangat banyak mempengaruhi pergerakan hukum di Indonesia. Beliau adalah Hakim Agung dari Mahkamah Agung, Bapak Salman Bukhtar. Akan profesor sebentar lagi. Mas Kamal sudah. Nah, di samping Mas Triwahyu ada Mas Farid. Beliau dari Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta. Di sampingnya beliau lagi ada Pak Sahlan Said. Sahlan Said ini adalah seorang hakim yang sesungguhnya hakim sebenarnya. Yang lainnya biasanya lebih banyak jadi hakim garis gitu. Beliau benar-benar hakim, kapasitas hakim, dan akhirnya berhenti dari kehakiman karena melawan atasannya, mendemo atasannya. Itu salah satu cara yang paling luar biasa. Di belakang ada Mas Nardi, Mas Dr. Nardi, tapi monggo kalau memang mau di depan bisa, tapi sebentar saya harapkan betul juga Romo mau memberikan beberapa catatan ke teman-teman di sini. Saya kira diseyukyakan untuk Mas Romo maju ke depan karena ini di Jogja. Jadi kalau di Solo disolokan. Nyun sewu monggo. Tepuk tangan semuanya. Tolong dibicara. Tolong lautan membelah. Musa melewatinya. Begitu, Cak? Oke, Mas Zainal, saya mohon karena Anda yang gawe dodo malam hari ini, kita coba tangani berdua semuanya. Ya. Jadi anytime sampai yang boleh motong saya, anytime saya boleh motong Anda, saling memberi masukan yang baik. Ya. Jadi begini, kita tetap dengan, karena ini budaya juga, jadi ada Kiai Kanjeng, ada nanti imam nyanyi ya, khusus ya, karena di situ imam ini Pak Mahfud, imam ini ponakannya Roma Irama ya. Tolong Komisi Mahkamah Konstitusi bisa melihat-lihat karena sudah mengajukan kepada Roma Irama untuk diakui bahwa ponakannya sampai hari ini belum diakui. Jadi mungkin suatu hari kalau bawa surat ke Mahkamah Konstitusi tolong diambil. Nah, kalau lainnya kan ya tuh tenang. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Jadi saya punya ide begini. Untuk awal ini kita dengarkan main statement. Jadi statement yang paling utama dari beliau-beliau yang hadir ini untuk jadi pegangan kita. Aslinya menurut Mas Zainal, beliau ini kesini datang lebih banyak untuk siap mendengarkan Anda, aslinya. Tetapi sehebat-hebat Anda nggak bisa masuk koran. Jadi statementmu kaya apa ya? Tapi ora kira mlebu koran, mergo iki kere. Dudu ketua, dudu apa-apa, dudu apa-apa. Padha karo aku. Jadi pertama kita akan dengarkan statement beliau. Kiai Kanjeng siap dengan semacam jingle atau spontan setiap sela-sela dari pernyataan beliau sekitar 2-3 menit kita catat bersama-sama yang terpenting apa dari beliau masing-masing. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi agak lapang karena statement beliau ini sudah akan bisa menjadi berita utama bagi expose seluruh yang kita lakukan pada malam hari ini. Kira-kira gitu ya. Tepuk tangan semuanya.
Siapakah yang pertama kali Anda ingin dengarkan statementnya? Nah, bagaimana? Seharusnya sampai 2014 barang. Oke, tepuk tangan semuanya, Bapak Mahfud MD. Terima kasih, Canon. Sesuai dengan pesan Canon tadi, maksimal 2 menit. Karena ini banyak. Begini, saudara, kita sudah tahu korupsi itu sangat berbahaya dan musuh kita bersama. Justru kita dulu melakukan reformasi itu karena pertama-tama ingin memberantas korupsi. Nah, tetapi nampaknya sekarang pemberantasan korupsi itu tersendat-sendat. Bahkan banyak masyarakat yang sekarang itu terkena penyakit imunitas yang tidak sehat. Biasanya kekebalan itu memang sengaja dibuat, tapi ini kekebalan yang tidak sehat. Yaitu masyarakat sekarang sudah mulai tidak terlalu kaget lagi kalau mendengar korupsi hanya 1 miliar, 2 miliar gitu. Apalagi cuma 100 juta, 200 juta, itu tidak kaget. Karena sekarang korupsi itu sudah ratusan miliar dan triliunan, dan hampir tiap minggu terjadi korupsi baru tentang itu. Sehingga masyarakat menjadi seakan-akan tidak peduli. Itu imun. Nah, imunitas yang seperti itu berbahaya dan kita harus mengatasinya, karena kalau imunitas seperti itu dibiarkan, itu pada saatnya akan mengantarkan kita untuk menuju kehancuran. Itu sudah pasti. Nah, oleh sebab itu tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya kira mari kita perkuat melawan korupsi ini. Nah, saya ingin menyampaikan juga, mumpung ada Pak Busro di sini. Semua orang mengatakan korupsi itu perbuatan laknat biadab yang harus dihukum berat. Tetapi kenyataannya sekarang itu KPK pun kalau menuntut koruptor itu hanya sedikit-sedikit. 4 tahun, 3 tahun, kenapa tidak 20 tahun atau maksimal hukuman mati juga boleh? Saudara, Mahkamah Konstitusi itu pernah digugat, pernah ada orang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus hukuman mati di Indonesia ini. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hukuman mati itu boleh menurut konstitusi, terutama untuk 4 kejahatan utama. 1, terorisme, itu sudah banyak orang dihukum mati. Yang kedua, narkoba, sudah banyak dihukum mati karena narkoba. Yang ketiga, pembunuhan berencana, rian, itu dihukum mati karena pembunuhan berencana. Tapi belum ada satupun orang korupsi dihukum mati. Ini kan masalah. KPK selalu mengatakan itu harus dihukum berat, tetapi di pengadilan nuntutnya 4 tahun, 3 tahun. Hanya Urip Tri Gunawan saya kira yang ada ini. Nah, mumpung sekarang KPK-nya baru dan Pak Busro punya semangat itu, saya kira dengan teman-teman baru Pak Busro bisa memberi pengertian atau menginternalisasikan ini kepada penyidik, kepada jaksa penuntut umum bahwa itu penting dilakukan. Terakhir, saudara, kesulitan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia itu menurut catatan saya selama ini, 1, memang karena aparat penegak hukumnya sendiri memang bagian dari korupsi itu sendiri. Contoh, yang kedua, tersandra. Dia tidak menjadi bagian dari korupsi, tapi dia disandra oleh kekuatan lain, orang luar, menyatakan kamu jangan ini, atasannya mengatakan kamu jangan ini. Dan yang terakhir sekarang ini, yang saya renung-renungkan sesudah peristiwa Angelina Sondakh itu, sekarang ada gratifikasi model baru, yaitu asmara. Nah, saudara, saya tadi diskusi dengan seseorang, itu juga sangat menentukan, sangat mempengaruhi kenapa pemberantasan korupsi tersendat-sendat. Sekarang tidak hanya dikasih uang, dikasih perempuan, lalu perempuan itulah yang kemudian mendikte, jangan begini, jangan begitu, harap itu dilepas dan sebagainya. Nah, ini banyak terjadi, dan tadi saya diskusi menyebut nama orang-orang tertentu yang telah disandera dengan cara seperti itu, tapi tentu tidak etis saya menyebut namanya atau jabatannya. Tapi itu gejala baru yang saya kira perlu kita juga teriakkan, bahwa banyak orang menghambat pemberantasan korupsi itu karena diberi gratifikasi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketua Mahkamah Konstitusi ditabui gitu. Ya Allah, ini kalau ada persambungan hati budaya yang seperti ini, saya kira banyak pori-pori zaman yang akan lebih terbuka, sehingga ide pemberantasan korupsi itu akan menjadi gairah lebih banyak orang. Ini gini, karena Mahfud ini nanti Pak Mahfud masih akan lebih panjang lagi, cuman ini kan main statementnya ya, jadi ini Al-Fatihahnya. Nanti baru Al-Baqarah satu itu Al-Fatihahnya. Itu pun belum sampai waladolin tadi. Oke. Karena statement beliau itu mengenai tingkat hukuman koruptor, saya belum akan kasih kepada yang ditoleh oleh beliau, karena masih akan ada juga yang akan menanyakan. Jadi saya minta kepada teman ICM dulu, apakah terkait dengan statement Pak Mahfud atau tidak, monggo, tapi sampean dulu, karena Anda yang mengamati kol ya, mohon berdiri ya. Ya, terima kasih. Yang pertama tentu saya apresiasi gitu ya, kalau kemudian sebagian pihak merasa bahwa kita sekarang kekurangan kader anti korupsi. Nyatanya malam ini menunjukkan bahwa kader-kader anti korupsi banyak di ruangan ini. Dan saya percaya ke depan ada yang lain dari sini ketua KPK, ada yang lain ketua MK, dan lain-lain yang sudah dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan isu peradilan, mafia peradilan. Tentu kemudian menurut saya bagaimana kemudian kita dorong agar kemudian politik pemberantasan mafia hukum hari ini bukanlah jadi politik citra rezim hari ini. Makanya saya senang kalau kemudian yang hadir di depan ini adalah, saya terus terang dari Jogja gitu, tapi teman-teman yang sudah berkiprah nasional adalah tokoh-tokoh independen yang harus kita jaga independensi mereka. Itu yang menurut saya harus kemudian kita dorong. Dan yang terakhir, karena menurut saya ini di kampus dan saya percaya ini lintas kampus gitu ya. Saya percaya bahwa mulai besok tidak ada akademisi-akademisi terutama dari kampus Yogyakarta yang membela koruptor, tidak hanya Yogyakarta tapi juga di luar Yogyakarta. Ini menjadi penting agar tidak ada standar ganda akademisi-akademisi yang kemudian sudah melabuhkan cita-cita pada Indonesia yang bebas korupsi. Saya percaya Bapak Dekan FH UGM akan memimpin misalnya dari UGM agar kemudian mendorong UGM dan juga kampus-kampus yang lain, UII dan Atmajaya dan lain-lain, agar menjadi kampus yang pro pemberantasan korupsi dengan tidak mengizinkan akademisi membela koruptor. Itu saja, Pak Ketua. Kalau direncanakan ya jadi, karena spontan malah jadi. Ini karena langsung berhubungan dengan tantangan kepada Jogja. Saya pernah mendengar dari Mas Zainal bahwa ini all about Jogja ingin memberantas korupsi gitu ya. Jadi mohon Mas Zainal sekarang merespon ini. Tepuk tangan untuk saya harus mulai dengan pernyataan simpel bahwa ini adalah ijtihad kita semua. Kalau bicara soal pemberantasan korupsi, kita punya problema besar di dua wilayah. Yang pertama barangkali bicara soal kemampuan. Kemampuan negeri ini kadang-kadang agak tertarik. Kalau bicara yang kedua, saya bicara di tingkat kemauan. Jadi kemauan negeri ini untuk keluar dari situ, itu kadang-kadang yang tidak ada. Nah, problema itu kemudian makin kuat berada di kita. Makin kuat berada di bukan cuman, jadi jangan pernah hanya menyalahkan pimpinan negara. Kita pun kadang-kadang kan begitu. Barangkali kalau saya tanyakan di sini siapa yang ketika ngurus tim nyogok, itu tentu sebagian besar ada berapa yang akan angkat tangan gitu. Jadi seringkali orang kepalanya saja yang kemudian melakukan pembelaan pemberantasan korupsi, tapi kemudian tindakannya tidak. Makanya yang ingin saya katakan pertama barangkali adalah bagaimana kita menyatukan sekarang apa yang ada di kepala dengan tindakan yang dilakukan. Kalau Anda hadiri hari ini untuk menyatakan perang terhadap korupsi, maka insya Allah ke depan, mulai besok, mulai detik ini, perang terhadap korupsi Anda lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua yang saya mau katakan adalah persoalan kemampuan dan kemauan ini besar problemanya, termasuk pimpinan negara ini yang sebenarnya tidak punya banyak kemampuan dan kemauan, lebih banyak berserah diri pada kemauan dari para politisi, dan kita semua paham itu. Nah, makanya hari ini kami mengumpulkan kembali para pemimpin negeri ini sebenarnya, atau kandidat pemimpin negeri ini. Orang-orang yang kita percaya masih punya nurani, orang-orang yang kita percaya masih punya track record yang baik. Paling tidak juga karena ada kedekatan sama kita di Yogyakarta. Saya ingat pesan almarhum Mansur Fakih. Dia bilang dari Jogja kita bisa membangun negara. Kalau Anda lihat buku hijau lama gitu, jalan lain apa saya lupa, manifesto kaum intelektual itu, dia menuliskan dengan baik bahwa dia percaya bahwa dari Yogyakarta lah kita bisa mengubah Indonesia. Saya berharap itu. Nah, makanya hari ini saya kumpulkan, bukan saya yang kumpulkan, sebenarnya beliau yang kemudian mempunyai daya tarik untuk mengumpulkan semuanya. Kita kumpulkan di sini, kita ingin berbicara hal yang sama, menyatakan perang terhadap korupsi, mengajak kita semua untuk perang terhadap korupsi, dan berikrar kita semua untuk anti korupsi. Lagi-lagi saya menggunakan kata kita karena semuanya juga berlaku untuk saya dan semua pembicara di sini. Nah, terakhir yang paling akhir yang katakan, acara hari ini juga untuk memperingati Hari Anti Korupsi yang baru saja jatuh sekitar seminggu yang lalu, plus ulang tahun Pusat Kajian Anti Korupsi. Kami sudah berusia sekitar tahun 2005 sampai sekarang, ya sekitar 6 tahun lah. Alhamdulillah, kami sudah melakukan beberapa yang tentu tidak banyak, dan mudah-mudahan hari ini akan kemudian makin menguatkan upaya kita bersama. Saya pikir itu, Cak, monggo. Sebenarnya yang bisa merubah Indonesia itu ya giniannya. Teman-teman sekalian, kita akan urut betul satu persatu karena ini sudah semakin mengerucut tentang Jogja tadi. Berarti bukan hanya soal hukum. Korupsi kan cuma output dari begitu banyak formula-formula budaya yang disebut budaya sosial gitu ya, the whole thing of people life gitu ya. Bukan hanya orang tak kaget, tak Mahfud, sekarang itu orang seneng anaknya korupsi itu. Ya Allah, alhamdulillah anakku saiki iki lho. Gitu ibu itu seneng banget terus umroh dan gitu. Jadi sekarang money laundering yang saya kira terbanyak omsetnya itu umroh sama naik haji. Oke, sekarang saya akan siapa sebaiknya? Gini, karena Jogja, saya minta orang yang tidak terlalu berapi-api, yang sudah, alhamdulillah sudah menurut istilah Ustadz itu sudah menempuh jalan berpindah dari kegelapan yang hitam kelam menuju terang yang putih. Jadi sudah menempuh jalan yang jadi dulu rambutnya hitam sekarang putih lah maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tahun yang silam saya dengan ya sekarang duduk ini sama dengan adik-adik sekalian. Tapi ketika itu kita tidak bisa berbuat apa-apa karena yang dari Jogja itu tidak ada yang di atas yang di pemerintahan sekarang. Nah sekarang di Komisi Yudisial ada, di Mahkamah Konstitusi ketuanya di KPK, mantan ketuanya juga dari Jogja, dan juga Hakim Agung ini juga dari Jogja. Nah, saya selalu mengatakan pada teman-teman termasuk Cak Nun itu, kami dulu pernah mimpi yang sama, mimpi yang sama untuk
Indonesia yang lebih baik. Tapi setelah mereka berada di atas, mimpi yang dulu itu banyak yang lupa juga. Jadi banyak yang tidak melaksanakan. Jadi di sekitar istana itu ada Denny Indrayana, ada Castorius Sinaga, ada Andi Arief, aktivis dulu di sini, ada juga Andi Arief sama Denny Indrayana, banyak. Nah, saya kira kesepakatan malam ini, marilah kita menuntut, artinya supaya Cak Nun, Mas Mahfud yang dulu orang-orang terpinggirkan, kami ini orang-orang terpinggirkan, Budi Santoso juga orang terpinggirkan, Mas Sahlan juga pernah masuk di sana di dekat Hotel Santika, masuk sel tahanan, masuk sel tahanan, dan juga ini sejarah ini saya minta saudara menuntut kepada mereka-mereka ini yang dalam posisi bisa memperbaiki Indonesia, bukan hanya dalam korupsi, memperbaiki hakim, ini hakim agung, supaya kalau tidak mampu mundur saja pulang ke Jogja. Itu saja dari saya. Pak saudara yang menuntut, kalau saya nanti yang menuntut nggak pantas, jadi saudara yang menuntut kepada mereka, kalau tidak mampu di KPK, tidak mampu di MK, tidak mampu di ORI, tidak mampu di Mahkamah Agung, juga yang lain-lain ini di Komisi Yudisial, tidak mampu mewujudkan mimpi-mimpi kami bersama dulu, pulang kampung saja. Jadi mundur saja. Cuma saya melihat Mas Mahfud MD, ya kan, saya sebagai rakyat biasa, kok gebrakannya itu agak lain dari yang lain-lain. Yang mudah-mudahan akan terus demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mau dikasih tabuhan lagi? Telat ya? Pak Mahfud, ini termasuk perusahaan acara. Mereka punya ide sembahyang ditabui barang loh. Sami Allah, ulman kami itu bangsa. Upload yang bid'ah. Saya Mas Kamal, saya mohon maaf, ada sejumlah tokoh Jogja yang saya terus terang kepada Mas Zainal yang saya tolak untuk hadir di sini. Bukan karena saya tidak demokratis, cuman saya ingin malam ini saya adil dan arif, dan saya tidak ingin emosi, karena siapa saja yang masih di seberangkan Yuyu Kangkang, maka Andi Lumut menghindar untuk sementara waktu. Nah, ini bagi Anda yang ngerti tradisi Andi Lumut, mudah-mudahan mengerti. Memang saya seperti itu, kalau tidak terima tak boleh saja. Tak ngerti, moga moga. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Sebetulnya saya datang sini menonton Kiai Kanjeng aja, tapi oke deh. Ya, menurut pengamatan saya sebagai guru ya, bisa diterima. Kalau kita ngomong tentang korupsi, itu hampir pasti kita ngomong berdasarkan berita di media, entah TV atau koran, radio mungkin sudah jarang didengarkan ya. Jadi kalau kasus itu tidak diomongkan di media, biasanya ya hilang. Atau mungkin saya nggak tahu nih Pak Busro merasa kurang didesak-desak. Oleh karena itu mungkin kita perlu mengusulkan ya pada KPK ya. Apakah tidak lebih baik misalnya KPK bikin koran atau TV pemberantasan korupsi gitu ya. Tentu dengan catatan ya, asal konglomeratnya bukan, maksudnya pengelolanya bukan koruptor. Itu aja. Terima kasih. Saya kira ide Romo sangat bagus. Pengelolanya pasti bukan koruptor, dan penyandang dananya koruptor tidak masalah. Tidak masalah.
iblis juga tidak masalah, dengan syarat nanti urusan pengadilan ya ada hubungannya sama media. Pengadilan ya pengadilan, kena ya kena, kan gitu kan. Itu tidak mentang-mentang dia mendanai terus tidak kena ya kena, gitu loh. Saya sama Busro dari dulu saingannya fair. Bahwa dia kalah terus itu karena soal ganteng dan tidaknya ketika itu. Saya minta dari Indonesia Corruption Watch, tepuk tangan semuanya. Terima kasih, saya diberi kesempatan menghentikan Cak Bun. Sebab kalau enggak ini kejadian di KY kurang lagi. Di KY itu Pak Busro dihabisin sama saya pada waktu itu. Terima kasih. Jadi saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa gitu dengan tokoh-tokoh Jogja gitu kan. Dan seperti yang dikatakan oleh Mas Zainal tadi dan Pak Kamal, kayaknya memang perubahan harus datang dari Jogja gitu. Jadi saya kira malam ini kita memperteguh kembali semangat kita untuk berantas korupsi, dan itu mulai dari Jogja. Dan tokoh-tokohnya ada di sini semua. Tetapi saya kira korupsi itu bukan cuma urusan tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh ini gitu ya. Korupsi ini kan urusan kita semua. Korupsi itu bukan hanya yang ditampilkan di media, yang kita saksikan di perdebatan, yang kita lihat, wah korupsi itu kena itu. Korupsi itu juga melibatkan kita. Ayo, ada nggak yang masih nyumbang polisi ketika kena tilang? Ada nggak yang masih nyumbang polisi ketika ujian SIM nggak lulus? Itu nyumbang korupsi itu. Nah, jadi korupsi itu bukan yang jauh-jauh, bukan yang besar-besar, tapi kita juga terlibat juga, gitu. Minimal sebagai penyumbang. Nah, tentu mudah-mudahan malam ini gitu ya, bersama calon kita ingatkan kembali gitu ya, kita ingatkan kembali bahwa kita mulai mengatakan tidak pada korupsi, kita berani berkata apa, jujur itu hebat, termasuk kalau kena tilang itu ya bayar ke pengadilan gitu ya, termasuk ketika nggak lulus ujian SIM itu ya ngulang gitu ya, dan termasuk berbagai urusan lain kita kerjakan sendiri. Sepakat semua? Terima kasih. Saya ingin mengingatkan dua hal karena Mas Danang menyebut-nyebut mengenai mengenai korupsi di wilayah-wilayah yang sangat luas ya. Jadi karena di sini ada tokoh-tokoh Jogja yang sedang bertugas sebagai ilmuwan sebenarnya, bukan tidak sebagai Pak Mahfud, Pak Busro, kan beliau masih di kampus, dan beliau saya kira bisa memberi perspektif yang lebih luas bahwa korupsi itu sebenarnya begitu luasnya. Yang diurus KPK hanya sebagian kecil dari jenis korupsi. Saya kira kalau ngomong soal SIM segala macam itu kan contoh kita, teladan kita tetap adalah Bapak mantan Ketua Muhammadiyah A.R. Fakhrudin. Itu beliau sampai setua itu kalau bikin SIM tetap daftar beneran, ujian beneran, dan ikut diuji itu. Dan begitu disuruh angka 8 itu Pak AR langsung turun, terus dituntun. Terus polisinya bilang, loh Pak kok dituntun? Loh nanti kalau memang di jalan ada angka 8 saya turun. Padahal yang nggak pernah ada angka 8 di jalanan itu nggak ada. Itu jadi Pak AR jadi ngider ke ono dan seterusnya. Jadi saya kira ini kita kalau terus karena lumayan kita sudah punya, ini kan kira-kira separuh dari Bapak-bapak sudah kita sudah kita dengarkan bersama. Kemudian kita masih punya separuh lagi yang juga puncaknya nanti pasti adalah yang sedang berada di ujung tombak dari medan perang anti korupsi, yaitu Bapak Busro Muhammad Busro, bukan Busro Muqaddas ya. Muqaddas itu bapak ya, jauh nyuruh Muqaddas ini Muhammad Busro ya Pak. Wong Jawa orang itu bapak itu berarti menghina, jadi ya jangan bilang Busro Muqaddas, Busro Muhammad Busro. Nah tadi Pak Zainal mengatakan ini jihad kalau tidak salah. Ijtihad. Kalau ijtihad pekerjaannya orang kampus, tapi kalau jihad pekerjaannya KPK, pekerjaannya Hakim Agung, pekerjaannya yang di lapangan.
Sebab kalau jihad itu perang beneran terhadap korupsi. Kalau ijtihad itu dia kavaleri di belakang infanterinya jihad korupsi. Ijtihad itu mencoba memberi supply masukan yang sifatnya intelektual dari jihad korupsi. Ini tuan ini orang udah gini. Ini soal pesantren ya. Kalau Pak Mahfud paham, Pak Mahfud kita sama-sama orang Madura kita paham. Kalau orang Lokoprajan ya ngapunten ya. Jadi kalau jihad itu adalah segala daya upaya untuk merubah segala kebatilan menuju kebenaran. Tukang becak berjuang untuk anak istrinya, tukang ojek, siapapun yang berjuang merubah menuju kebenaran hidup, itu jihad namanya. Ijtihad adalah bantuan terhadap jihad yang bersifat intelektual. Kalau mujahadah, bantuan terhadap jihad yang bersifat spiritual. Maka ada pembagian tugas. NU bagian mujahadah, Muhammadiyah bagian ijtihad. Karena NU dan Muhammadiyah juga agak kurang sukses ketuanya. Karena yang Muhammadiyah sibuk dengan Robert J. Samsud, sehingga namanya jadi Samsudi. Terus akhirnya ijtihad di Muhammadiyah tidak jalan, mujahadah juga tidak kabur-kabur. Akhirnya yang terjadi hanya jihad FPI. Nah sekarang malam hari ini jihad anti korupsi oleh Yogyakarta kita tuntaskan dan kita rayakan. Mana sekarang? Bapak kenal ya? Itu. Nah ini Busro juga baru ngunu ya. Baru paham ya? Tadi orang pesantren kalau gitu nih. Ya dia mau alimin aja enggak ya? Aku kan pesantren berapa kali ya Pak Mahfud ya? Saya Banyuanyar juga, Bulu-Bulu juga itu. Saya pesantren berkali-kali saya. Maksudnya diusir terus. Oke, sebelum kita teruskan, kita mengindonesia dulu dengan hati kita, boleh? Siapa yang di antara Anda sanggup maju ke sini untuk ikut bernyanyi semua lagu-lagu? Kita geret beberapa yang semuanya untuk meneguhkan bahwa jihad anti korupsi malam hari ini benar-benar kita selenggarakan untuk optimisme Indonesia ke depan. Kita berangkat dari Bali anti korupsi, Sriwijaya anti korupsi, semua anti korupsi. Nanti baru beliau-beliau yang lain kita mohon. Puncaknya adalah Pak Busro, dan saya selama Pak Busro bicara nanti saya akan menaruh tangan saya di belakang dan tidak akan meraih mic untuk menunjukkan bahwa saya siap dihantam dia seperti apapun. Yuk teman-teman spontan boleh maju ya, joget juga boleh, tapi pokoknya bapak-bapak mikrofonnya tolong para vokalis ke belakang, ke belakangnya para pembicara, sehingga suatu waktu kita bisa bernyanyi bersama.